Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita bertemu kembali di mata kuliah Teknologi Informasi Administrasi Publik atau kita kenal dengan governance digital. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan governance digital dan partisipasi masyarakat. Baik, rekan-rekan semuanya, seperti yang sudah kita pahami di awal pertemuan, baik ke satu, kedua, ketiga, berkenaan dengan konsep governance digital, bahwa konsep governance digital ini kita akan berkenaan dengan bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, terutama di dalam pemerintahan. Jadi mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai kepada evaluasi kebijakan. Nah, eh, kita coba merunut kembali berkaitan dengan digital ini, governance digital ini, bahwa digital governance ini sebagai pengembangan dari e-government. Nah, pengembangan dari e-government ini, sebagaimana kita pahami juga, e-government itu berkaitan dengan bagaimana pelaksana dari pemerintah itu berkenaan dengan digitalisasi ini hanya berkenaan dengan pemerintah saja yang melakukannya. Gitu. Sementara masyarakat sebagai penerima manfaat dari pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah atau e-government ini. Nah, di tahun 90-an ini sudah mulai terjadi pergeseran yang tadinya hanya berkenaan dengan pelakunya adalah pemerintah saja, gitu kan. Nah, sementara sekarang sudah mulai melakukan pergeseran, mulai melibatkan dari beberapa sektor, baik itu sektor dari sektor pemerintahan, terutama non pemerintah, yang di dalamnya ada sektor privat, swadaya masyarakat, maupun masyarakat secara individu, gitu. Nah, eh, tiga tiga sektor ini yang pernah kita juga bahas, bahwa governance ini berkenaan dengan bukan hanya pemerintah saja pelakunya, tapi di dalamnya juga ada unsur non privat juga, baik sektor privat di swadaya masyarakat maupun di masyarakat secara individu, gitu ya. Nah, konsep governance ini merupakan kondisi aktivitas kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan yang di dalamnya tadi berkenaan dengan tiga unsur, ada pemerintah, masyarakat, dan privat atau swasta. Nah, rekan-rekan semuanya, nah, ketika berkenaan dengan bagaimana governance digital ini terus dan hubungannya dengan partisipasi masyarakat, karena governance digital ini berkaitan dengan bagaimana memberikan pelayanan yang lebih efektif terhadap masyarakat. Nah, dengan adanya tujuan untuk lebih efektif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka di sini dibutuhkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam mulai dari perencanaan kebijakan sampai kepada pelaksanaan dan evaluasi kebijakan itu sendiri. Nah, kita coba sekarang sebelum masuk kepada partisipasi masyarakat dalam digital governance ini, eh, Bapak coba bahas sedikit berkenaan dengan partisipasinya. Nah, partisipasi ini merupakan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi atau dalam sebuah kegiatan lah. Ya. Jadi eh, orang yang berpartisipasi atau pihak yang berpartisipasi ini eh, bagaimana caranya memberikan stimulan untuk membangkitkan perasaan sehingga ikut berpartisipasi, ikut bagian di dalam satu kegiatan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau dalam menurut Tilaar, partisipasi lebih mengedepankan perencanaan dan pembangunan masyarakat. Maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkenaan dengan pemerintahan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil pembangunannya. Jadi ini merupakan satu kesatuan.
partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini satu kesatuan, bukan hanya sebatas ikut serta saja di dalam bagaimana membuat kebijakannya, tapi bagaimana ikut serta dalam mulai dari perencanaan, pembuatan kebijakan, terus pelaksanaan kebijakan, terus sampai kepada evaluasi kebijakan dan akhirnya menikmati hasil kebijakan itu sendiri. Nanti kita akan coba contohkan bagaimana governansi digital ini berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, pentingnya partisipasi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat sangat, sangat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus saling mampu bekerja sama. Jadi ini antara pemerintah dengan masyarakat ini tadi kembali kepada menjadi sebuah satu kesatuan gitu. Jadi pemerintah tidak bisa jalan sendiri, masyarakat pun tidak bisa jalan sendiri, tapi harus bisa bekerja sama. Jadi, tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan pernah mencapai hasil pembangunan secara optimal, pun sebaliknya begitu, gitu kan. Misalnya kalau di dalam pembangunan masyarakat ada sebuah desa, ada sebuah wilayah atau sebuah desa, di sana ternyata masyarakatnya itu mayoritas adalah petani. Maka pemerintah harus bahu-membahu membuat kebijakan berkenaan dengan bagaimana mendukung pertanian di sana, di wilayah itu. Bukan membuat kebijakan yang bertentangan dengan pertanian. Misalnya adanya pembangunan gedung, atau misalnya adanya kebijakan berkenaan dengan perdagangan, gitu, yang tidak ada hubungannya dengan pertanian. Sehingga tadi kembali kepada bagaimana pemerintah membangun bangsa melibatkan masyarakat pun dengan ketika masyarakat mencoba untuk bangkit itu membutuhkan pemerintah. Sehingga partisipasi tadi masyarakat berkenaan dengan pembangunan di dalam pemerintahan, di dalam negara ini menjadi satu kesatuan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, jenis partisipasi satu, ini kita berkenaan dengan jenis partisipasinya masyarakat di dalam pembangunan ya. Nah, jenis partisipasi satu, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Misal, kita coba contohkan. Kalau teman-teman mahasiswa sering melihat bagaimana yang sederhana saja, bagaimana jalan desa atau gang di sekitaran tempat tinggal, atau misalnya fasilitas umum, taman gitu ya, di sekitaran desa atau di sekitaran lingkungan gitu. Nah, itu semuanya tidak langsung berdiri dan dimanfaatkan saja, dinikmati oleh masyarakat. Tapi itu ada tahapan-tahapan sehingga bagaimana misalnya jalan itu bisa dibangun. Pertama, ada yang disebut dengan musrenbang. Nah, di situ partisipasi dalam pengambilan keputusan itu, partisipasi dimulai dari mulai perencanaan ketika akan membangun sebuah desa misalnya, gitu kan, atau akan membangun sebuah jalan, di situ akan dibahas di dalam musrenbang tingkat desa. Jadi masyarakat menyampaikan kebutuhannya di dalam musrenbang itu. Nah, ketika disampaikan bahwa dengan berbagai pertimbangan dalam beberapa tahun ke belakang jalan desa misalnya sampai saat ini tidak masih banyak yang rusak, sementara masyarakat membutuhkan akses jalan baik itu untuk melakukan pendidikan maupun untuk partisipasi yang lain berkenaan dengan pembangunan atau misalnya kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga ketika masyarakat menyampaikan di dalam musrenbang melalui musrenbang yang diwakili oleh misalnya RT RW-nya atau kepala dusunnya misalkan.
disampaikan bahwa kita membutuhkan jalan. Dalam musrenbang disepakati, oke, berarti jalan desa kita misalnya, jalan desa kita itu butuh untuk dibangun. Ditetapkanlah di situ di dalam musrenbang yang akan dilanjutkan di musrenbang tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan akhirnya nanti akan ditetapkan di dalam RAPBD atau di dalam Perda nanti atau Pergub kalau di tingkat kabupaten. Nah, disitulah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setelah ditetapkan di dalam musrenbang dan menjadi sebuah perda APBD, melaksanakan APBD yang di dalamnya salah satunya adalah membangun jalan tadi, dilanjutkan dengan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, di situ ada upaya masyarakat untuk membangun, untuk membantu dalam pembangunan jalan tersebut, gitu kan. Anggarannya sudah ada di pemerintah, dilaksanakan di tahun berikutnya, dan begitu. Masyarakat di situ ikut membantu berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, bisa membantu tenaga kerjanya atau bisa memberikan support kepada para pegawai dan sebagainya, atau bahkan kadang-kadang kalau di desa tidak jarang misalnya jalan desa dibangun, masyarakat memberikan support berupa makanan gitu kan, atau rokok atau kopi dan sebagainya. Biasanya begitu. Nah, disitulah partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. Nah, pemerintah, masyarakat juga di sini ketika pembangunan sedang terjadi, bagaimana caranya masyarakat itu memberikan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut, gitu, supaya hasil yang dicapai dalam pembangunan itu maksimal. Jangan sampai terjadi misalnya adanya korupsi atau pemotongan anggaran sehingga pembangunan tidak maksimal. Dari situlah fungsinya. Gitu. Makanya kita selalu mendengar kan ada lembaga swadaya masyarakat yang selalu memberikan kritiknya terhadap pembangunan jalan atau pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu sebetulnya eh, apa namanya implementasi dari partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, gitu, yang memang jarang dilakukan secara individual oleh masyarakat. Biasanya dilakukan oleh para anggota dari organisasi masyarakat atau organisasi swadaya masyarakat dan sebagainya, atau LSM lah dan sebagainya. Nah, disitulah. Jadi kalau misalnya ada hal yang dianggap tidak baik, ya, coba diluruskan atau misalnya dimintai penjelasan dan sebagainya. Dan yang keempat, jenis partisipasi adalah partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Ketika jalan sudah selesai, bagaimana caranya masyarakat itu berpartisipasi dalam memanfaatkan, menjaganya supaya tidak cepat rusak, gitu dan sebagainya. Jangan sampai jalan yang sudah kita bangun digunakan oleh hal-hal yang memang akan dapat cepat merusak jalan, gitu ya. Selanjutnya, penerapan digital governance di sektor publik dan non-pemerintahan. Kita coba lihat, rekan-rekan semuanya. Pemanfaatan digital governance yang memang sekarang sudah menyentuh, bahkan menyentuh langsung ke rumah-rumah, gitu ya. Misalnya di sektor publik. Sektor publik yang sering sehari-hari kita temui, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, gitu kan, oleh pemerintah yang di dalamnya berupa pelayanan terhadap masyarakat. Contoh di sini Bapak sebutkan sektor publik seperti aplikasi Sambara. Ini yang sering Bapak sampaikan juga. Aplikasi Sambara yang dikeluarkan oleh Bapenda di sini. Aplikasi Sambara ini adalah untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ya, kalau dulu sebelum adanya digitalisasi, ketika kita akan membayar pajak kendaraan bermotor, maka kita harus menyiapkan persyaratannya di fotokopi, terus langsung kita antri ke Samsat. Antri membutuhkan waktu yang lumayan panjang, gitu kan, dan bisa seharian. Sudah itu kita harus juga menunggu lama, gitu, sehingga tidak efektif dan efisien. Nah,
Dengan adanya aplikasi Sambara ini, itu kan menggunakan digital, maka masyarakat ini dengan mudah persyaratan sudah disiapkan, tinggal di-scan, terus di-upload di aplikasi Sambara ini. Setelah di rumah di-upload selesai semuanya, terus muncul tagihan, dibayar secara online juga, sehingga ketika kita datang ke Samsat, kita hanya tinggal print out saja bukti pajaknya, sehingga kita akan mendapatkan STNK ini. Gitu ya. Jadi paling kalau misalnya kita datang ke Samsat paling hanya 5 menit. Yang dulu bisa 1-2 jam bahkan lebih gitu kalau misalnya memang sedang ramai. Tapi dengan Sambara ketika kita datang ke Samsat paling juga 5 menit, bahkan bisa kurang, hanya tinggal cetak saja. Gitu ya. Terus contoh yang lain adanya Simple Simple Poll. Simple Poll itu digunakan pada saat yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk apa namanya, eh, SIM, surat izin mengemudi. Nah, biasanya dulu secara manual ketika kita akan membuat SIM atau memperpanjang SIM, itu tes kesehatannya secara manual. Kita langsung berhadapan dengan dokternya biasanya gitu kan. Eh, Kalau hari ini kita bisa menggunakan Simple Poll. Kita bisa saja kapan saja tes cek kesehatannya melalui Simple Poll gitu ya. Bisa kapan saja dan di mana saja. Yang penting aplikasi Simple Poll-nya itu ada di HP kita, di gadget kita. Setelah itu selesai, kita datang ke sana hanya tinggal mendapatkan catatannya saja. Hasilnya sudah kita dapatkan. Jadi datang ke sana kita tidak membutuhkan waktu untuk antri lagi. Nah, atau misalnya SKCK. Nah, SKCK juga sama. Sama-sama memudahkan masyarakat dan kemajuan pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sama juga. Semua persyaratan tinggal diupload di dalam websitenya SKCK Kepolisian Polri, Kepolisian Republik Indonesia, gitu kan. Semua sudah sudah diupload berupa PDF, terus bayar secara online juga, datang ke sana tinggal diverifikasi, setelah verifikasi, terus sidik jari, selesai, gitu ya. Nah, terus yang kedua, sektor privat. Nah, sektor privat di sektor swasta ini, kita banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan masyarakat di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu untuk belanja atau untuk membantu di dalam perjalanan. Gojek atau Grab, Shopee, bahkan bahkan dengan adanya digitalisasi ini, kita bisa bisa saja terjadi misalnya kita menggunakan Shopee misalnya gitu atau menggunakan Grab, kita ingin membeli makanan yang kita sukai gitu kan. Padahal makanan yang kita sukai itu hanya berjarak 3 rumah dari rumah kita gitu. Itu bisa saja terjadi dengan digital ini gitu kan. Karena memudahkan. Jadi masyarakat tidak harus pergi keluar untuk membeli barang yang kita inginkan atau makanan yang kita inginkan. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, masyarakat di sini dalam penerapan digitalisasi ini, masyarakat memanfaatkan digital dalam pelayanan dan memasarkan produk. Masyarakat bisa sebagai orang-orang atau pihak yang memang dilayani, juga bisa sebagai pemanfaat untuk memasarkan produknya. Jadi di Shopee, di aplikasi-aplikasi eh, yang lain gitu kan, kita bisa memasarkan produk. Bahkan kita tidak harus membuat sebuah toko yang bagus, yang besar, tapi semuanya disimpan di rumah, kita gunakan aplikasi sehingga kita bisa memasarkan produk kita. Nah, gitu ya. Nah, ini Bapak contohkan. Misalnya contoh aplikasi Sambara. Ini aplikasinya ketika kita tinggal ada download saja gitu kan di Play Store gitu. Ketika sudah dapat, kita tinggal aktifasi di situ, kita punya akun, password, kita tinggal masuk ke situ. Dan kita juga bisa mengetahui berapa besaran pajak untuk kendaraan bermotor kita dalam 1 tahun itu misalnya. Jadi kita tidak harus nyari-nyari, harus nanya-nanya ini berapa bayarnya dan sebagainya.
tapi di situ sudah tertera berapa bayar. Bahkan kita bisa mengecek kendaraan-kendaraan orang lain yang penting tahu nomor polisinya, gitu ya. Kalau ini aplikasi Simple Pol. Jadi Simple Pol ini aplikasi yang digunakan oleh kepolisian untuk mengecek kesehatan, kesehatan bahkan kesehatan psikologi juga, karena ada tes psikologi juga. Nah, ini juga memudahkan. Walaupun ya tadi aplikasi-aplikasi ini akan menjadi merepotkan bagi mereka yang memang terutama eh, dengan usia yang sudah tidak muda lagi dan tidak paham tentang digital itu memang akan merepotkan juga. Ini SKCK yang sudah disebutkan tadi. Yang terakhir di sini ada contoh aplikasi Siladu. Nah, aplikasi Siladu ini yang akan digulirkan oleh Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang ini yang bekerja sama dengan Universitas Subang sehingga akan membangun sistem informasi layanan dan data UMKM Kabupaten Subang yang ini akan dilaksanakan di tahun 2024 ini. Nah, dan yang terakhir, rekan-rekan semuanya, pemanfaatan digital governance ini banyak sekali di dalam pemerintahan yang tadi sebutkan juga bisa di bidang tata kelola pemerintahan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang-bidang yang lain. Sehingga digitalisasi ini eh, bukan hanya sebatas tugasnya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tapi di situ membutuhkan partisipasi masyarakat. Misalnya tadi, ketika pemerintah membuat digitalisasi layanan berupa Sambara, gitu ya, untuk membayar apa namanya eh, pajak kendaraan bermotor, sementara masyarakat tidak mau peduli, tidak mau berpartisipasi menggunakan aplikasi itu. Tidak sedikit masyarakat yang memang hanya datang ke Samsat untuk membayar secara langsung, secara manual. Padahal digital sudah ada, sehingga mereka masih mau berlama-lama gitu kan di Samsatnya, membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu, digitalisasi atau governance digital ini, digital governance, governance digital ini sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi dibutuhkan juga partisipasi masyarakat, mulai dari perencanaan sampai ke pemanfaatan digital ini. Oke, begitu rekan-rekan semuanya berkenan dengan materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan dapat mencari lagi tentang literasi yang lain berkenaan dengan pemanfaatan digitalisasi ini. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.